Warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa binastain ala umuri wadin wassalatu wassalamu ala anbiya'i mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Assalatu wassalamu alayka sayyidi ya Rasulullah usbiyadikal lati. Alhamdulillah ala nikmatil Islam wal iman wa kafa bi mabidima. Alhamdulillah ala kulli hal. Alhamdulillah bi nikmati tatimus sholihat. Sekarang ini hari Minggu saya lagi jalan-jalan dengan istri ke bibit tanaman durian gitu, karena udah mulai nanam durian di kebun saya di Rijase, Tabanan gitu. Nah ini saya bareng istri, enaknya punya istri bisa bawa mobil gitu sob. Jadi dia yang bawa, saya ngantuk-ngantuk dikit ya ngevlog aja deh, berbagi pengalaman terus dia yang bawa gitu. Jadi ke sana mudah-mudahan dapat keberkahan lah sob. Terus saya sekarang ini mau bahas satu hal sob. Kadang-kadang kalau mungkin Anda sering lihat saya ngasih motivasi di video-video saya gitu. Tapi sebenarnya saya ngomong seperti ini bukan ke Anda kebanyakan gitu. Saya juga sering, bawahan saya juga sama, saya sering meetingkan, saya ajak motivasi, tapi biasanya saya biasa dengan ajak makan di luar gitu. Jadi saya tidak ada rapat gimana dan saya tidak pakai target-targetan gitu. Saya minta optimal aja mereka, jadi tidak perlu ditarget, tidak perlu diapa-apakan. Yang penting kerja optimal dan penuh semangat gitu. Dan biasanya saya lakukan itu ketika saya ngajak mereka makan gitu, makan siang bareng di Jimbaran atau di mana di Pulau Serangan gitu, makan ikan bakar, udah habis makan lagi senang-senang baru saya ngomong gitu. Dan itu lebih masuk sob. Atau pada saat kita minum teh atau gimana, bawa kue di depan gitu, sembari ngobrol-ngobrol sembari minum teh di kantor gitu. Jadi itu sering saya lakukan gitu. Mungkin seminggu 2-3 kali saya lakukan itu. Saya datang ke kantor bukan ngantor sob. Kadang-kadang ya itu aja, ngasih motivasi mereka gitu, supaya mereka tetap semangat gitu. Dan kemarin saya lihat satu hal, saya ngomong panjang lebar dengan GM saya. Kelihatan GM saya kan umurnya enggak, kalau dulu dia cukup kreatif gitu. Umur 30 tahun, 25 tahun dia ikut dengan saya tuh dari umur 30 tahun gitu. Sekarang sudah 50-an lebih, mungkin 55, mungkin 53 gitu. Lebih tua dia daripada saya gitu. Jadi dulu namanya Siti GM saya itu, Mbak Siti Asia ya. Nah kemarin saya lihat dia udah mulai agak loyo gitu. Loyo itu dalam artian semangatnya kurang. Tak bilang Mbak Siti, jangan berpikir, kadang mungkin Anda juga sama mungkin. Kita semua sering alami kadang-kadang masa stuck gitu. Apalagi loyonya ini karena persoalan ekonomi bersama gitu, tidak bergairah lagi. Hanya menjalankan kerjaan-kerjaan seperti biasa. Untuk level tertentu mengerjakan kerjaan-kerjaan yang as usual itu nggak masalah. Tapi kalau untuk tipe-tipe di atas pimpinan, GM segala macam-macam, manajer itu harus punya kreativitas sob. Tanpa kreativitas gak jalan. Jadi saya kan punya mimpi besar untuk buatin bank wakaf gitu. Bank wakaf dan jadikan Ubermax setara dengan Gojek sama Grab gitu. Kelihatan nggak mungkin nih. Yang nggak mungkin kalau saya cuma punya karyawan gitu. Yang saya butuhkan adalah macan-macan semua. Jadi duplikasi. Jadi saya harapkan mereka bisa menduplikasi semangat saya, terus moral saya, motivasi saya gitu. Untuk gak gampang nyerah. Jadi meskipun dikasih cuma 5 orang atau berapa orang, 10 orang, kayak Soekarno kan bilang gitu, kasih saya 10 orang pemuda gitu, saya akan rubah Indonesia menjadi negara superpower gitu. Intinya seperti itu gitu. Jadi kalau yang dikasih pemuda-pemudanya atau yang bantu kita kerja itu orang-orang yang mental karyawan segala macam-macam, kalau nggak ada bos dia leha-leha terus kurang semangat, ya susah sob. Kita butuhkan sesuatu yang ini. Tapi kan nggak mungkin sekarang ini. Pada saat pandemi gini, situasi lagi sulit segala macam-macam, corona terus semua susah, orang pada ngeluh semua segala macam-macam. Gak mungkin kita bisa seperti itu gitu. Pasti kita juga drop. Enggak sob, justru saat inilah waktunya kita untuk maju. Dan saya bilang ke Bu Siti kemarin tuh, Bu Siti udah bilang, saya tidak mau lagi lihat Anda itu berpikiran kayak umur 50 tahun. Ayo ngapain kayak ganti baju kayak yang lebih bagus gitu, potong rambut kayak apa, kayak segala macam-macam yang lebih bermuda gitu. Ayo kita gairah gitu. Jadi kerja sekarang lebih semangat, datang ke tempat kerjaan terus dengan semangat, bukan as usual. Cuman dia tidak pernah ngeluh, kerja juga segala macam-macam. Tapi saya tidak mau dia kerja seperti biasanya. Dia kerja harus dengan semangat gitu. Karena saya lihat matanya mulai turun segala macam-macam, pandangan mulai, saya bisa ngerasakan gitu loh, motivasi untuk dia hanya menjalankan sesuai ini ya. Dan dia juga mungkin kesalahannya mungkin satu ya, banyak juga kita sering melakukan kesalahan. Banyak orang yang sering curhat sama kita dengerin, kita resapi. Akhirnya apa? Masalahnya orang, sampahnya orang jadi di kepala kita gitu. Kalau saya nggak mau, makanya saya nggak mau nerima curhat-curhat terlalu banyak gitu. Kalau curhatnya teknis, kronologi kejadian hutang atau apapun masih nggak masalah. Tapi kalau curhatnya sampai saya gini, mikir saya jadinya. Kayak gini mikir, ngapain gitu.
Kalau udah kayak gitu caranya kan sama dengan sampah itu masuk ke kotak kita, kesulitannya dia masuk ke kotak kita gitu. Akhirnya apa? Kita jadi lemes. Gara-gara orang semua lemes, gara-gara orang kena musibah kita yang jiper juga takut gitu. Kecuali kalau mental double kayak saya gitu. Dan saya bilang ke dia, saya bilang nggak usah kalau besok lagi kalau gitu bangkitkan semangatnya. Karena apa? Kalau kita tidak bisa memberi uang ke mereka semua, berikanlah mereka perhatian, semangat dan kekuatan gitu, motivasi gitu. Jadi dengan pengalaman kita, jadi dia bisa lebih semangat lagi gitu hidupnya, jalani hidup. Jangan mengeluh, karena kalau mental kalah itu sulit sob. Mental kalah itu mengeluh aja, ngomong aja. Dan kalau kan gini kebanyakan orangnya, kalau mau maju jangan, kalau mau maju gabunglah dengan orang yang mental positif semua. Kalau anda pergaulan salah, ngomongnya ketemunya dengan orang mental yang kalah, mental miskin, ini susah gitu loh. Kenapa? Yang dibicarakan itu hanya mengoptimalkan kesulitan kita gitu, bukan mengoptimalkan potensi kita. Itu yang penting sob. Jadi saya bilang besok lagi Mbak Siti, saya lihat mungkin Mbak Siti karena lihat matanya mulai turun, lihat keluarga susah atau gimana segala macam-macam, akhirnya kita kepikiran susah gitu. Sekarang susah, memang semua juga susah gitu. Siapa yang nggak susah gitu sekarang ini? Tapi apakah dengan kita berpikir bahwa kita lagi susah terus selesai masalahnya? Nggak bisa. Kita mikirin kerja, lebih semangat lagi. Malah saya bilang ke dia, waktunya kita sekarang maju. Kenapa? Gajah pun sekarang, teman-teman saya yang punya uang miliaran, ratusan miliar sampai triliunan, itu kelengar semua sob sekarang ini, sampai habis-habisan, ruginya nggak kaleng-kaleng gitu. Saya ini alhamdulillah, saya nggak mencat karyawan, kita tetap masih bisa kerja segala macam, modal juga ada, aset saya lumayan gitu loh. Kenapa nggak dioptimalkan? Makanya saya sekarang mau optimalkan semua gitu. Dan mimpi gila saya tidak mungkin saya akan tarik gitu. Kalau saya udah punya mimpi mau di bank wakaf, karena ciri-ciri sukses untuk bank wakaf udah ada gitu. Kenapa? 2/3 keuntungan untuk wakaf. Tuh, wakaf, bank wakaf gitu. Terus kedua, saya saya peruntukan ini niatnya untuk bantu orang gitu loh. Kalau saya dengan istri saya udah cukup gitu, udah selesai masalahnya gitu. Dalam artian untuk hidup saya udah cukup gitu. Jadi apa ya, tidak ada yang saya kejar lagi. Saya anak sudah ada, terus alhamdulillah sehat-sehat semua. Mudah-mudahan saya bisa ngantarkan sampai dia nanti dewasa segala macam-macam. Udah gitu ke haji sudah beberapa dua kali, apapun susah, ke luar negeri juga susah, sudah makan dari biasa dengan ini biasa gitu. Dan saya tidak ngerasa miskin ketika saya cuma makan dengan ikan tembang, ikan teri gitu. Atau bahkan dengan apa? Dengan hanya tempe toh saya udah ngerasa bersyukur gitu. Jadi tidak ada lagi tantangan. Rumah juga udah cukup gitu loh. Dulu punya beberapa rumah nggak pernah saya tinggali, cuma satu doang yang saya tinggali gitu. Saya punya kos-kosan nggak pernah saya tinggali, sehari pun nggak pernah. Kapan hari beli rumah di Cikomaria, sehari pun saya nggak pernah dengan istri saya tinggal gitu. Padahal itu menurut saya impian saya renovasi gitu. Tapi itulah gitu loh. Tapi ya saya ternyata rumah besar, rumah apapun nggak jadi. Yang kita butuhkan cuma hanya ini aja, sekasur doang, tidur udah selesai gitu. AC nggak masalah bagi saya gitu. Jadi intinya seperti itu. Terus tujuannya Bank Wakaf untuk apa? Untuk membantu orang gitu. Bagaimana caranya menyelesaikan masalah orang-orang gitu. Sekarang ini jangan hanya ngomong ngasih solusi untuk negosiasi dengan bank, bagaimana kita buat bank sendiri beneran gitu. Cap nggak ada background bank segala macam-macam, bakal susah kok kamu gitu. Nggak masalah. Kalau saya berjuang ya, ibaratnya kalau saya ngelawan Belanda, saya pakai bambu runcing, dia pakai senapan serbu segala macam-macam. Nggak masalah, saya tetap aja saya berjuang habis-habisan. Karena apa? Menang nggak menang itu urusan Allah, bukan urusan saya. Toh coba lihat dulu kita berjuang dengan bambu runcing, merdeka juga tuh. Karena apa? Allah yang tentukan gitu, bukan hanya alat. Jadi jangan tergantung dengan alat gitu. Jadi yang penting niatnya. Kalau saya niatnya itu gitu. Kalau urusan sukses apa enggak itu bukan ini. Saya sukses gak masalah, nggak sukses juga nggak masalah gitu. Bank Wakaf berdiri nggak masalah. Kalau berdiri juga nggak masalah, nggak kegirangan, biasa-biasa aja gitu. Uber juga sama, Uber punya uang berapa triliun atau berapa miliar gitu untuk bisa untuk bisa setara dengan Gojek. Nggak peduli saya, biasa pun saya tetap, meskipun saya kecil saya nggak masalah gitu. Yang penting saya berjuang habis-habisan gitu. Nah untuk itu yang saya butuhkan adalah manajer yang sama dengan saya, duplikasi gitu. Mungkin ada orang-orang dekat saya punya 5 orang aja yang seperti saya, minimal setengahnya gitu. Dengan gampang saya bisa naklukin dunia gitu. Dengan gampang Uber bisa jalan. Nah itu siapa yang ngasih motivasi? Ya saya sendiri gitu. Jadi saya sekarang ini bukan hanya ke orang lain, tapi ke GM saya, ke karyawan. Tanya Nyimas, tanya Sandra, tanya Eni, tanya Mandre gitu. Semua saya kasih motivasi bagaimana kita bisa bangkit segala macam-macam pada situasi sulit. Karena sob, satu-satunya yang kita miliki ketika kita lagi susah adalah apa? Semangat sob. Motivasi kita gitu, struggling kita gitu.
Anda lagi sakit, kalau Anda sehat pun, kalau nggak ada semangat ya mati sob. Dan kalau ada semangat itu berjuang, kalau semangat itu berarti berjuang, karena indahnya hidup itu karena berjuang gitu loh. Anda sekarang nggak susah makan ya, ketika Anda dapat sesuap nasi, oh syukuri yang luar biasa. Ketika kita bisa memberikan istri bawa uang untuk beli beras dan yang lainnya, oh bahagia yang luar biasa gitu. Ketika kita bisa membahagiakan anak istri kita, oh bahagianya luar biasa gitu. Jadi intinya apa? Seperti itu gitu. Jangan sampai kebalikannya sob. Jadi saya sekarang ini memotivasi mereka, dan saya minta besok itu Bu Siti mulai besok saya minta berubah gitu. Dan kenapa? Yang saya butuhkan bukan GM. Kalau sebagai GM saya udah cukup lah gitu. Karena lagi susah terus dimaklumi. Tapi kalau jadikanlah Anda ini sebagai pemilik gitu loh. Bagaimana caranya dia bisa kaya? Gimana caranya gitu loh. Rumah tidak kontrakan lagi, menjadi rumah yang luas gitu. Minimal 1000 meter atau 500 meter kayak gitu. Nah kalau dia kaya kan saya jadi lebih kaya gitu. Jadi jangan berpikir gitu. Jadi intinya kita berpikir bagaimana mereka ini. Saya nggak keberatan karyawan saya menjadi kaya gitu. Kenapa? Karena itu. Nah cuman untuk menjadi mental kaya itu nggak mudah sob. Semoga ini bisa menginspirasi. Kalau salah saya banyak salahnya. Kalau kurang saya memang gudang kekurangan. Kalau kurang ilmu saya mohon tambahin saya, ajarin saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.